Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rasya Narambe, MIKOM, dosen tetap program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Sosial Universitas Bakti Kencana. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Marketing Communication. Mata kuliah ini dirancang untuk mahasiswa semester 2 dengan kode mata kuliah FS012011. Berbobot 3 SKS dan dilaksanakan dalam 16 pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan materi dan 2 kali ujian, yaitu UTS dan UAS. Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang konsep dan praktik komunikasi pemasaran. Mahasiswa akan mempelajari berbagai aspek penting, mulai dari konsep dasar marketing communications, konsep segmenting, targeting, positioning, serta analisis situasi berdasarkan SWOT analisis, teori-teori komunikasi pemasaran, promotion tools, dan Marcom Plan. Capaian dari pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini meliputi CPL 1 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian, komunikasi secara mandiri. CPL 2 proses penyusunan rencana, implementasi, monitoring, dan pengembangan program komunikasi. CPL 3, pemahaman untuk mengolah, menganalisis, serta menggunakan data dan informasi di dunia digital. CPL 4, mampu melaksanakan analisis atau kajian terhadap masalah atau isu komunikasi dalam berbagai konteks menggunakan konsep dan teori komunikasi yang relevan. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang ditargetkan adalah CPMK 1, mampu menunjukkan sikap tanggung jawab dalam praktik komunikasi pemasaran. CPMK 2, mampu mengidentifikasi serta konsep promosi, komunikasi pemasaran, dan IMC, membandingkan dan membentuk pendapat mengenai ketiga konsep tersebut. CPMK 3 mampu merumuskan analisis STP, merancang analisis SWOT agar menunjukkan strategi yang dapat digunakan dalam komunikasi pemasaran. CPMK 4 mampu merencanakan strategi komunikasi pemasaran dengan teori komunikasi, mengelola program tersebut dengan tools IMC. Metode pembelajaran dalam mata kuliah ini berbasis experiential learning dan project-based learning dengan pendekatan aktif melalui studi kasus, demonstrasi, praktik lapangan, kuis interaktif, diskusi kelompok, serta pembuatan project marketing plan pada UMKM. Proses pembelajaran mencakup 3 komponen utama. 1. Delivery. Saya akan menyampaikan materi melalui e-learning Sevima, disertai presentasi interaktif saat pertemuan tatap muka atau offline. Mahasiswa dapat mengakses RPS, kontrak pembelajaran, materi ajar, video pembelajaran, serta perangkat evaluasi seperti kuis dan tugas. 2. Interaction. Interaksi pembelajaran bersifat 2 arah dilakukan melalui diskusi kelas, tanya jawab, kolaborasi kelompok, dan refleksi kritis terhadap praktik komunikasi pemasaran. 3. Assessment. Sistem asesmen terdiri dari 2, asesmen formatif dan sumatif. Formatif berupa kuis, tugas individu, proyek kelompok, dan penilaian sikap serta keterampilan. Sumatif berupa UTS dan UAS untuk mengukur capaian akhir pembelajaran. Beberapa bentuk tugas yang akan diberikan mencakup pembuatan rancangan STP dan analisis SWOT pada sebuah brand, dan proyek pembuatan strategi komunikasi pemasaran pada sebuah brand UMKM yang ada di lingkungan sekitar. Semua hasil karya mahasiswa diarahkan untuk dipublikasikan secara langsung di platform digital agar mereka mengalami langsung proses promosi dan mengukur efektivitas dari tugas yang telah mereka laksanakan. Serta diharapkan proyek yang dilakukan berdampak untuk lingkungan sekitar. Referensi utama yang digunakan dalam mata kuliah ini berasal dari berbagai buku mutakhir di bidang
Marketing Communications, termasuk buku karya saya sendiri yang berjudul Marketing Communication yang sudah digunakan dalam beberapa pertemuan ini, serta jurnal-jurnal ilmiah bereputasi agar mahasiswa tetap terhubung dengan perkembangan ilmu dan praktik terbaru. Sebagai penutup, berikut kami sajikan cuplikan dokumentasi proses pembelajaran pada mata kuliah Marketing Communication, khususnya pertemuan ke-14 dengan materi teori-teori komunikasi pemasaran. Mari kita simak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Masih semangat hari ini? Semangat ya. Tentunya di mata kuliah apa hari ini? Marketing Communication ya. Hari ini adalah pertemuan kita ke-14 ya, yang nantinya akan saya jelaskan materinya. Seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu, boleh dipimpin oleh Hadi. Selesai. Oke, baik, terima kasih Handi ya. Saya absensi terlebih dahulu ya. Oke, Arifia, Suci, izin ya, Abdan. Baik, di pertemuan ke-14 kini kita akan membahas tentang teori-teori komunikasi pemasaran. Sebelumnya teman-teman sudah mempelajari tentang teori-teori komunikasi? Sudah. Oke, apa aja itu? Ada komunikasi personal. Lalu ada apa lagi? Antar personal, intrapersonal, antarpersonal. Ya, kemudian ada lagi teori komunikasi massa. Nah, kalau yang ini, teori-teori komunikasi pemasaran biasanya digunakan dalam membuat riset ketika kita ingin membangun sebuah brand atau produk. Ya, maka kita akan menggunakan teori-teori yang ada, yang akan saya jelaskan ini ya. Sebelum itu, saya akan membacakan ya, apa sih capaian dari pembelajaran ini ya, ada di sub CPMK 5, yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan teori-teori komunikasi pemasaran. Oke, jadi kalau kalian ingin lulus di mata kuliah ini, di pertemuan ini, maka harus mencapai kedua ini, memahami dan menjelaskan, gitu ya. Oke, apa poin pembahasan kita hari ini? Yaitu ada 4. Yang pertama adalah teori AIDA, kedua adalah teori komunikasi dua arah, lalu ada teori hierarki efek, dan teori elaborasi likelihood models, ya. Nah, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu. Teman-teman, ya, kamu beli ini tuh atas dasar apa? Beli baju apa namanya? Hoodie? Sweater. Nah, sweater ini kamu belinya kenapa kamu beli ini? Keinginan sendiri. Oke, kenapa keinginan sendiri itu kenapa? Tumbuhnya kenapa? Gara-gara awalnya itu kan nggak punya modelan yang warna biru ini, jadi sendiri pengen punya outer yang warna biru. Oke, kamu kenapa menggunakan jersey? Kenapa kamu beli jersey? Apa jersey ya namanya? Ya. Cinta sepak bola ya, karena hobinya. Kalau kamu karena warnanya. Oke. Nah, teori AIDA ini ya, asumsi dasarnya adalah proses pengambilan keputusan ya, konsumen terjadi secara berurutan. Mulai dari kita mendapatkan perhatian ya, dari apa? Dari iklan-iklan yang kita lihat secara tidak sengaja begitu ya. Kemudian mengalihkan pandangan kita ya, dari penglihatan, kemudian tumbuh ke kognitif, lalu ke afeksi, baru ke behavioral ya. Yang mana nanti ini akan terjadi apa? Pembelian ya. Jadi ada keputusan di sana ya. Nah, itulah teori AIDA ya. Apa itu teori AIDA? AIDA. A-nya adalah attention ya. Ini adalah menarik perhatian audiens agar mengenali produk. Ya, berarti artinya apa teori ini? Kalau kita ingin meneliti ya untuk membangun sebuah brand, maka kita harus mampu apa yang bisa menjadikan produk kita atau brand kita ini tertarik orang secara visual. Ya. Kemudian setelah secara visual masuklah ke
interest ya. Berarti menarik minat dia nggak kira-kira? Secara apa? Ya, apakah menggunakan visual cukup atau harus didukung dengan adanya pesan yang disampaikan? Gitu ya. Nah, masuk ke action ya. Setelah kita ingin memunculkan keinginan untuk membeli ya, baru masuk ke action ya, mendorong kita untuk membeli produk ya. Ada nggak orang yang nggak ingin membeli, langsung skip misalnya iklan? Ada ya. Maka teori ini bisa digunakan untuk meneliti apa? Iklan bisa ya. Kalau kita ingin membuat sebuah iklan, kemarin teman-teman ada tugas kan? Bikin apa? Iklan apa itu? Iklan untuk layanan kesehatan masyarakat ya. Iklan itu tuh biar kita tahu ya bagaimana target kita, segmenting kita, maka gunakanlah teori AIDA ini ya. Bisa kalian lihat seberapa banyak attention yang kalian terima dari iklan itu. Dilihat dari viewersnya ya, kemudian dilihat dari komen-komenannya, apakah mereka tertarik karena ternyata ada Abang Handi di situ di video itu ya, atau jangan-jangan karena apa, pesan yang kalian sampaikan misalnya gitu ya. Dilihatlah dari apa, komentar-komentar dan lain sebagainya seperti itu ya. Kemudian kita apa aplikatifnya ya, contohnya apa, seorang penjual online membuat iklan yang menarik ya, itu attentionnya. Kemudian ia mendeskripsikan apa, manfaat produknya, berarti masuk ke interest. Lalu memberikan testimoni, diskon ya kayak tadi itu, berarti masuknya ke desire. Kemudian akhirnya dia membeli ataupun tidak membeli seperti Rizal tadi, maka masuknya action. Ya dia nggak ingin membeli lagi ya. Apakah itu bisa juga kita bedah Bu, kita potret menggunakan teori ini? Bisa ya. Kenapa orang nggak membeli lagi nih produk kita? Kenapa penurunan pembelian brand kita gitu ya? Bisa menggunakan ini. Gitu, oke? Kita masuk ke teori komunikasi dua arah. Two-way communication. Asumsi dasarnya adalah menurut Sherman ya, communication itu adalah efek yang membutuhkan pertukaran komunikasi antara kita sebagai yang punya brand dengan konsumen ya. Seperti apa sih ya komunikasinya? Biasanya ini banyak digunakan untuk personal sharing. Ketika kita tahu ya siapa yang datang ke bootcamp kita, maka apa yang harus kita komunikasikan terlebih dahulu? Dilihat dari apa? Pasti kita akan men-screening orang itu dulu kan? Iya nggak? Oh yang datang bajunya bagus, rapi, berarti aku nggak bisa ngasal-ngasal ngomongnya, benar nggak? Berarti kalau ngomongnya harus formal. Oh ini yang ngomongnya anak remaja, apa yang sekiranya menarik mereka? Gitu ya. Biasa kalau remaja itu lebih kepada apa? Melihat visual gitu ya, tidak melihat secara dalam apa pesan yang disampaikan, apa fungsi ini gitu ya. Maka yang kita gunakan sesuai dengan komunikasi dua arah dengan si konsumen itu ya. Kalau mereka rasanya tidak memberikan feedback ya, maka apa yang kita lakukan? Di-cut aja sampai di situ? Apa yang dilakukan sebagai seorang personal selling? Action seperti apa? Pelayanan kayak jari gestur mungkin. Iya. Kalau seandainya di verbal tidak bisa, mungkin kita bisa menggunakan non verbal kita ya. Langsung aja tuh dilihatin ya katalog kita ini ya. Kalau nggak bisa dipersuasi, boleh nggak masuk ke bootcamp kami? Kan biasanya susah ya kita dapetin konsumen, benar nggak? Nah, seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Kita masuk ke teori hierarki efek. Nah, teori hierarki efek ini ya ada 3 tahapan. Yang pertama adalah kognitif, lalu afektif dan behavioral ya. Kalau kognitif ya, asumsi dasarnya dulu ya saya jelaskan ya. Konsumsi yang melewati beberapa tahap mental yang sistematis sebelum melakukan pembelian, mulai dari kesadaran hingga pembelian. Artinya sebelum terjadi itu pembelian di behavioral, maka harus ada apa dulu? Tahapan kognitif. Kognitif itu apa? Pengetahuan, berarti informasi dulu kan?
Artinya ya bahwa sebuah brand yang baik harus dikenal terlebih dahulu dari apanya? Dari pesan, informasi ya. Jadi kalau nggak ada informasi, kayak mana orang tahu? Benar nggak? Apakah hanya dari visualnya aja? Visual itu adalah nomor sekiannya ya untuk menarik perhatian konsumen ya. Maka habis itu masuk ke tahap apa? Afektif. Afektif itu adalah masuknya tadi visual itu ya. Kalau pesan kita nggak nyampe ke mereka, maka kita gunakan apa? Afektifnya. Maka teori ini digunakan untuk apa? Untuk memotret psikologis dari konsumen atau pembeli ya. Ya betul. Terus kemudian kalau kalian melihat imbus ini ya, di sini tertarik membeli imbus, boleh tunjuk tangan? Ya, kenapa? Mungkin dari iklannya Iklannya yang mendorong gitu Bu, buat kayak ini tuh vitamin yang bagus gitu. untuk tubuh. Ya. Kamu tahu itu kandungannya apa gitu ya? Ya. Berarti dia masuk kemana itu? Kemana tadi? Ini ya, karena dia memahami bahwa itu adalah kandungannya bagus untuk tubuh ya. Sampai sini dipahami? Paham? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, maka saya akan membuat sebuah game ya. Boleh tunjuk tangan? Oke. Boleh Ida? Oke, ya. Kalau kamu berhasil sampai sana, maka nanti akan ada reward. Oke? Kita mulai. 3, 2, 1. Oke. Boleh ada tesnya 2 kali nggak? Boleh 2 kali? Boleh. Ya. Oke. Boleh secepat mungkin ya. Oke. 3, 2, 1. Ya. Oke, boleh tepuk tangan buat Ida. Ya, teman-teman. Oke. Sekarang adalah sesi diskusi atau tanya jawab. Ada yang ingin bertanya terkait tentang 4 teori ini? Oke. Wah, banyak banget ya. Boleh Azmi dulu ya guys. Baik Bu, izin bertanya Bu, apa perbedaan utama antara central root dan peripheral root dalam elaboration likelihood model? Oke. Bedanya adalah pada proses informasi yang didapatkan oleh konsumen ya. Ketika konsumen itu ya mengolah informasi yang didapatkan secara mendalam, maka apa? Terjadi pembelian secara berulang-ulang ya, dan jangka waktunya lama ya kalau sentral. Kalau apa tadi? Kalau peripheral road ya, maka informasi yang didapatkan itu dangkal ya. Dia tidak memaknai apa pesan yang disampaikan di iklan itu, apa yang disampaikan oleh brand itu ya. Dia cuma ngeliat siapa yang makainya, warna apa yang dia suka, secara visualnya, secara orang yang menggunakannya, maka itu termasuk di peripheral road ya. Oke, boleh diskusi, kita mulai. Saya berikan waktu 15 menit untuk teman-teman. Teman-teman, dari 4 teori ini silahkan pilih salah satu, lalu bedahlah teori itu ya. Kaitkan dengan fenomena yang ada secara real atau di sebuah brand atau misalnya di fenomena ya. Silahkan. Oke, saya berikan waktu 15 menit untuk sesi diskusi. Nanti silahkan presentasi ke depan siapa yang sudah selesai. Oke ya? Oke, kita mulai. Oke, baik teman-teman ya, waktu sudah habis 15 menit untuk sesi diskusi. Silahkan siapa dulu yang ingin presentasi hari ini? Kelompok siapa? Oke, kita boleh ke kelompok 3 dulu ya. Silahkan ke kelompok 3.
Ya, maju semua ke depan. Nah, seperti yang tadi udah dijelaskan, teori AIDA itu adalah menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller dalam bukunya Marketing Management bahwa AIDA itu adalah model yang menggambarkan tahapan kognitif, afektif, dan konatif yang dilalui konsumen dalam proses pembelian. Secara singkatnya itu, jadi teori AIDA ini sebagai wadah atau sebuah proses yang dimana konsumen akan meneliti dulu apa yang akan dia beli, seperti itu. Nah, untuk tahapan yang pertama dari AIDA ini ada attention, yang kita tahu adalah menarik perhatian. Dari maraknya informasi dan iklan yang bertebaran, brand Janji Jiwa ini berhasil menarik perhatian audiens dengan membuat nama brandnya itu Janji Jiwa yang terkesan unik dan memiliki nilai emosional. Dan juga dari desain outlet ini didesain Instagramable, cocok untuk Gen Z. Jadi desain outlet ini minimalis dan bisa buat jadi spot foto gitu. Terus juga yang ketiga ada marketing, yaitu kolaborasi dan influencer marketing dikemas dengan menarik. Jadi Janji Jiwa ini berkolaborasi dengan, kita bisa lihat di Instagram ada Reza Rahardian dan juga pernah waktu itu berkolaborasi dengan Google. Terus yang keempat ada media sosial, yaitu feed Instagram penuh warna cerah dan promosi menarik. Nah, dari feed Instagram Janji Jiwa ini kita bisa melihat kalau misalkan Janji Jiwa ini didesain dengan model yang minimalis dan eye-catching gitu. Ya, untuk selanjutnya ada interest, yaitu membangun ketertarikan. Yang pertama itu ada menu relevan. Ya, jadi kan kita ngambil contohnya itu kopi Janji Jiwa ya. Di sini yang pertama, Janji Jiwa memiliki menu yang relevan dengan tren pasar. Misalnya, di Janji Jiwa itu ada salah satu menu, yaitu kopi susu gula aren. Itu kopi yang banyak diminati oleh anak muda. Ya, jadi banyak orang-orang yang memiliki ketertarikan terhadap rasanya yang unik gitu. Yang kedua ada storytelling brand, yaitu Janji Jiwa memiliki slogan ya, kopi dari hati. Jadi kopi Janji Jiwa ini ingin menyampaikan bahwa mereka tidak hanya menjual kopinya, tapi juga ingin menyampaikan sebuah rasa, kehangatan, dan juga ketenangan. Nah, teman-teman, selanjutnya dari saya. Membangun keinginan. Di sini membangun keinginan adalah membangun hubungan antara si brand Janji Jiwa dengan pelanggan untuk jangka panjang, karena keinginan si pelanggan untuk terus memiliki produk dari Janji Jiwa ini. Yang pertama ada program loyalitas Janji Jiwa Plus. Nah, di sini tuh Janji Jiwa Plus memberikan poin untuk setiap pelanggan yang membeli. Nah, poin itu bisa ditukarkan dengan produk gratis ataupun promosi menarik lainnya. Nah, di sini mendorong pelanggan untuk pembelian berulang. Selanjutnya ada menu seasonal edisi terbatas atau FOMO. Teman-teman di sini ada yang tahu arti FOMO nggak? Tahu. FOMO itu fear of missing out. Betul. Nah, edisi terbatas itu Janji Jiwa selalu ngeluarin menu rasa musiman. Contohnya seperti rasa hari kemerdekaan, Ramadan maupun hari Natal. Nah, di sini melibatkan pelanggan untuk mencoba sebelum kehabisan. Nah, selanjutnya ada packaging lucu dan personalisasi nama pembeli. Coba teman-teman ada yang pernah beli Janji Jiwa terus dimintain namanya buat dipasang di kemasannya. Nah, itu salah satu trik strategi desain yang dimiliki oleh Janji Jiwa untuk memberikan pengalaman pelanggan di media sosialnya juga, seperti itu. Baik teman-teman, yang terakhir ini ada action atau proses atau tahapan yang terdapat dalam AIDA ini, artinya mendorong tindakan. Jadi mendorong tindakan ini mendorong pembeli untuk segera membeli produk yang ditawarkan seperti itu. Yang pertama ini ada promo bundling di aplikasi ojek online. Jadi Janji Jiwa ini bekerja sama dengan suatu aplikasi ojek online, dan di aplikasi tersebut diadakan bundling atau biasanya harganya jadi lebih murah atau lebih banyak dapatnya. Yang kedua ini ada push notification di aplikasi Jiwa Plus. Jadi kalau push notification ini mendorong pembelian
karena biasanya anak muda ini kan sering banget megang HP, terus tiba-tiba ada notif nih, jadi kan suka kayak oh beli gitu, jadi tertarik gitu. Yang terakhir ada call to action di media sosial. Ini sering banget kita temuin kalau kita lagi scroll dan nemuin postingan Janji Jiwa ini, kayak misal order sekarang di Jiwa Plus. Nah, kesimpulannya, jadi AIDA ini bukan sekedar teori, tapi juga strategi yang praktis yang mesti diterapkan dalam sebuah brand. Terus Janji Jiwa juga membentuk pengalaman emosional konsumen, kayak tadi yang Alif jelasin, kalau Janji Jiwa ini memiliki makna yang mendalam gitu, yang emosional banget. Terus juga AIDA membantu brand membangun hubungan kuat dengan target pasar. Oke. Saya kembalikan kepada Ano. Dan ini daftar pustaka kita atau referensi yang kita ambil. Sebelum kita tutup, teman-teman ada pertanyaan sedikit, satu mungkin, tentang hasil analisis kami. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Nggak ada. Ya udah, Oke, dicukupkan cukup. saja ya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan untuk kelompok 3. Masih boleh persilakan guys. Oke, kalau rasanya ada lagi pertanyaan untuk mata kuliah ini? Saya lupa tadi ya. Kalau saya lupa bilang untuk jadi sumber teman-teman nanti jikalau ya ingin meneliti sebuah brand ya berdasarkan psikologisnya atau keputusan pembelian atau tadi tentang meng-highlight komunikasinya sampai atau enggak itu bisa dibaca di buku-buku ini ya. Buku-buku ini insya Allah sudah lengkap ada ya, dan biasanya ini digunakan untuk artikel ya di mata kuliah teknik penulisan nanti di semester depan kalian sudah mendapatkannya, kemudian di mata kuliah kualitatif atau kuantitatif. Apakah materi ini bisa digunakan di kuantitatif? Bisa ya, tinggal dilihat saja apakah instrumen-instrumen dari asumsi dasar teori ini ya bisa dijadikan sebuah indikator atau instrumen pertanyaan di kuantitatif, karena kuantitatif itu berangkat dari sebuah teori. Kalau kualitatif nggak perlu sebenarnya ya. Jadi silahkan dibaca, dipahami karena ini akan berguna sekali nanti di tugas akhir. Oke? Tidak ada pertanyaan sampai di sini. Mari kita ucapkan alhamdulillah sama-sama. Oke. Jangan lupa teman-teman ya, saya sudah membuatkan kuis ya di pertemuan ini. Silahkan diakses di Sevima seperti biasanya ya. Di pertemuan ke-14 sudah ada kuisnya ya. Oke. Sampai di sini saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.